Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadel Muhammad Sandia. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Agama Islam yang pada saat ini berada di kelas PAI 5E. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau menceritakan wawancara saya yang berada di SDN Wanajaya 03 yang ada di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Nah, jadi video kali ini saya mau cerita sedikit tentang hasil observasi yang saya lakuin di SD Wanajaya 03 ini. Observasi ini bagian dari tugas metodologi penelitian dan fokusnya itu tentang pelaksanaan kegiatan keagamaan di sekolah. Saya mengambil judulnya pelaksanaan kegiatan keagamaan dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa SDN Wanajaya 03. Nah, kayak apa sih kegiatan keagamaannya? Terus siapa aja yang terlibat dan gimana pengaruhnya terhadap anak-anak di sana? Berikut ini saya akan menjelaskan. Kita tahu ya kalau sekolah dasar atau SD itu pendidikan agama punya peran penting buat membentuk karakter anak sejak dini. Nah, di SDN Wanajaya 03 ini nilai keagamaannya dilakuin setiap hari dan setiap minggu, mulai dari doa sebelum belajar, terus sholat berjamaah, tadarus, sampai kegiatan sosial dan peringatan hari Islam. Nah, dari situlah saya tertarik buat melihat secara langsung seberapa efektif sih kegiatan keagamaan itu dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa yang ada di SDN Wanajaya 03. Penelitiannya saya lakuin pada bulan Oktober kemarin ya, 2025 di SD Wanajaya 03 yang ada di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Saya pakai metode pendekatan kualitatif deskriptif ya. Jadi bukan ngasih perlakuan, tapi lebih ke ngamatin dan wawancara aja. Ada 3 cara yang saya lakuin buat ngumpulin data. Yang pertama itu observasi langsung. Nah, waktu kegiatan keagamaan yang berlangsung, nanti di akhir video saya akan menyertakan bukti foto atau video kegiatannya itu berlangsung. Nah, yang kedua itu wawancara sama guru PAI dan kepala sekolah yang ada di SDN tersebut. Dan yang ketiga, dokumentasi, termasuk mengambil beberapa foto kegiatan dan bukti pendukung, yang dimana di akhir video ini saya akan mencantumkan bukti-buktinya. Nah, dari hasil observasi saya, ternyata kegiatan keagamaan di SDN Wanajaya 03 ini lumayan lengkap dan konsisten banget ya. Hampir setiap hari sebelum mulai belajar, itu siswa dan guru bareng-bareng baca doa dulu. Terus pas waktu zuhur, mereka juga sholat berjamaah ya di musola yang ada di sekolahnya. Dan hari Jumat pagi ada tadarus bareng, bahkan kadang disambung sama sholat duha dan murojaah hafalan. Yang dilakukan itu rutin setiap hari Jumat pagi ya. Jadi siswa-siswanya itu rutin melakukan tadarus, sholat berjamaah itu di lapangan sekolah. Tapi buat yang ikut itu cuma yang kelas 6 SD ya. Waktu itu sempat kelas 3, kelas 4, kelas 5 itu kurang kondusif. Jadi yang saat ini hanya kelas 6-nya aja. Nah, selain itu sekolah juga rutin ngadain peringatan hari besar Islam kayak Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan kegiatan sosial keagamaan seperti infak Jumat dan bakti sosial. Jadi bukan cuma murid atau guru, orang tua juga berpartisipasi setiap minggu ya, yaitu diadakannya infak tiap Jumat. Jadi setiap orang tua dari murid mengkolektif uang infaknya ke sekolah, yang dimana dipakai buat nanti acara-acara besar gitu. Waktu saya wawancara sama guru PAI yang ada di SD tersebut, beliau bilang kalau kegiatan ini punya tujuan buat membentuk generasi yang beriman dan berakhlak mulia. Guru-guru juga ikut aktif ngasih bimbingan, terutama lewat ekstrakurikuler kayak BTQ itu, dan latihan pidato keagamaan. Nah, menurut beliau setelah rutin kegiatan ini, banyak siswa yang menjadi lebih sopan, disiplin, dan bertanggung jawab juga meningkat. Jadi yang tadinya dulunya siswa tuh sering berkata kasar, sering
nggak sopan gitu terhadap guru semenjak diadakannya kegiatan rutin tiap minggu kayak gini. Jadi siswa jadi lebih sopan gitu. Jadi ada perubahan atau peningkatan yang ada dari hasil dari kegiatan tersebut. Nah, dari semua yang saya dapetin dari hasil wawancara tersebut ya, bisa disimpulin kalau pelaksanaan kegiatan keagamaan di SD Wanajaya 03 tersebut ini berjalan dengan baik ya, dan punya dampak positif banget ya buat siswanya. Nah, guru PAI itu menjadi sosok yang bukan cuma ngajarin tapi juga ngasih contoh langsung lewat perilaku sehari-hari gitu ya. Kegiatan kayak doa bareng, terus sholat duha berjamaah, terus juga tadarus, bukan cuma rutinitas tapi udah jadi kebiasaan yang bikin siswa makin dekat sama Allah dan lebih baik berakhlak gitu ya. Siswa jadi lebih sopan ke gurunya, terus disiplin waktunya, sama peduli ke teman-temannya gitu. Dukungan dari kepala sekolah sama orang tua juga bikin lingkungan sekolahnya makin terasa religius gitu ya. Jadi bisa dibilang kalau kegiatan keagamaan ini tuh benar-benar berperan penting dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan karakter religius siswa. Ya gitu ya. Jadi bukan cuma didorong dari guru, tapi para orang tua siswa dan kepala sekolah juga mendorong gitu ya kegiatan tersebut. Kayak contohnya para wali murid atau orang tua siswa itu mengutip infak gitu ya tiap minggu, terus yang bakal disetorin di setiap hari Jumat. Terus juga kepala sekolahnya memfasilitasi atau mendukung kegiatan tersebut. Oke, mungkin segitu cerita saya dari hasil observasi yang saya lakuin di bulan Oktober kemarin. Jadi buat saya pribadi jadi pengalaman berharga banget gitu ya, karena ngasih gambaran nyata gimana pendidikan agama bisa diterapin secara efektif di sekolah dasar gitu, yang dimana insya Allah lulusan PAI insya Allah bakal jadi guru ya, supaya kita bisa nerapin di sekolah yang kita tuju nanti gitu ya. Nah, untuk video atau bukti foto yang saya datengin kemarin sekolahnya di terpisah ya, saya cantumin di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.